Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad abil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa bisanadil muttasil ila Sayyid Ahmad bin Umar Ash-Shadiri Al-Alawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi Fiddaraini amin ila angkola faslun ay hadha faslun tining kepaneka paneka situng pesaan. Syurutul qudwati tining benyak-benyak syarat norok deka imam serta makmum ahada asyara paneka 11. Jadi dikatakan bahwasanya sahnya seseorang itu bermakmum kepada imam kepada harus memenuhi 11 syarat. Al makna tining artena anna syuruto paneka saong kuna banyak syarat allati setushtarotu syarat ki ponapa allati sihhati qudwatil ma'mumi kangkui asana norok na makmum bil imami kalabun imam ahada asyarah paneka 11. Apaan? Yang pertama alla ya'lamah ropana kotu ta'oning pasira makmum butlana salati imamihi daka betalla salat imam makmum betal bihadatsin kalaban sabab hadas au ghairihi atau tabana selain hadas. Jadi yang pertama makmum itu tidak mengetahui atas batalnya salat imam makmum baik betal lagla misalnya kalaban sabab hadas atau selain hadas. Misalnya kan dari ketika beda Omar misalnya, beda Omar yuk tojuk musola ngantos imam si anya mazhab. Ngantos imam si imam mazhab. Z masuk deka bah deka musola kakuti imam qomat kemudian takbiratul ihram temo-temo di tengah-tengah bah di tengah-tengah salat zikriya betal keng betal lagla tak tahu yang tahu hanya Z. Umar tak tahu sebagai makmum. Tapi mungkin karena Z dari apa ngerasa todus jadi imam terus lagi apa jengah padahal dia itu sholat dalam keadaan betal. Maka bagi si makmum si Anyama Umar ya, sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah karena menurut sepengetahuan Umar Z ya apa jeng dalam keadaan soteh dari hadas ini uduk lah. Ya, karena menurut sepengetahuan Umar Z itu sholat dalam keadaan punya uduk. Jadi akhirnya seperti itu. Maka sholat Umar ketika norok dekat Z sebagai imam maka tetap sah. Ada yang pertama. Berbeda ketika misalnya ketika Umar apa jeng masuk Z jadi imam. Temo-temo di tengah-tengah sholat Umar nginding Z apa? Adem tok misalnya. Maka otomatis
otomatis Umar langsung putus hubungan berjamaah dengan Zaid seperti Imam seputar gelap. Langsung mufarokoh. Langsung mufarokoh. Alasan pertama. Al-makna. Sining artena. Annal awwala panika sangkuna pertama min syuruti sihatil qudwati. Dari banyak-banyak syarat asana norok dekat imam. Allah ya'lama panika kotu ta'oning al-ma'mumu pasyara ma'mum mutlana salatil imami. Dakah petalla salat imam. Ta'oning dakah petalla imam bima kalaban perkara ittafaqo sesepakat pasyara makmum masa imam ala butlani salati atas petallah salat bihi kalaban sabab ma kal hadathi akati hadat wal kufri ben kafir. Berarti yang pertama termasuk syarat-syarat asanah norok na makmum dekat imam, makmum tidak boleh tahu pada batalnya salatnya imam dengan sesuatu, dengan sebab sesuatu yang mana keduanya sama-sama sepakat bahwasanya perkara ini membatalkan dekat salat. Ya, seperti contoh pada nakil hadas akan tahu misalnya. Otomatis antara ada dari berbagai mazhab siapa empat arwah semuanya sepakat kalau apa menakan ta'rah mafutal dekat wudu. Mafutal dekat wudu. Jadi mon beda makmum yaitu Umar gelak di tengah-tengah solat norok dekat imam seanya Zaid gelak temu Zaid gelak akan tahu maka langsung batal. Artinya batal langsung dia itu harus mufarokoh mengkira-kirana bagaimana tanda imam saya akan boleh akan Zaid tu. Wakal ilmi ben paneka pada akatia oning bil butlani kalaban betal i'tiqaduhu sining ayakina al makmum dalika deka butlan wa illam yuhkam ban sanajan tak ya kami bibutlanihi puan apa kalaban betallah wa illam yuhkam ban sanajan tak ya kami bibutlanihi puan apa kalaban betallah imam. Sama halnya hukumnya dengan tahu atas batalnya imam, yaitu keyakinan makmum atas batalnya imam walaupun menurut imam itu tidak batal. Menurut imam sholatnya tidak batal. Contohnya yang bermah. Kalau mujtahidaini akatia dua orang seijtihad. Ijtihada seijtihad pasyara al-mujtahidaini fil kiblati dalam kiblat. Au odabana fi ma'aini dalam dua ain. Au odabana fi taubaini dalam dua kui angkui tahirin sesoce wa mutanajjisin ban seicapok najis wa ikhtalafa dan fita-fita pasyara mujtahidaini fa innahu maka sangkuna kalakuanna yasihu panika tak sah iktida'u ahadihima kona panorokna salah situnga mujtahidaini bil akhari kalaban mujtahid selain. Contoh kan ada ya, beda A, beda orang A, beda orang B.
ada A orang B. Walaupun dalam satu madhab misalnya, madhab Syafi'i. A masuk B entah dekat situng tempat, dekat alas, hutan, belantara, ada masjid, tidak ada petunjuk mana arah kiblat, tidak punya alat dan semacamnya, masuk dalam waktu salat, kemudian yang termasuk syarat sana salat harus apa? Ijtihad dalam kiblat. Itu tahu dekat arah kiblat. Ketika akan menentukan kiblat, amusubera pita. Sisi tengah yakin ngadep dekat kanan, sisi tengah yakin ngadep dekat kacer. Maka berarti di sini berbeda. Beda amusube ijtihad tentang kiblat, keduanya berbeda. Keduanya berbeda. Berarti apa? Amusubir ya, tak oleh saling norok berjamaah. Tak oleh ada imam B jadi makmum atau sampai ke B jadi imam atau makmum, tak oleh. Kenapa? Karena keduanya meyakini atas salah satunya bahwasanya ijtihad dalam kiblat salah. Karena dalam kondisi seperti ini keduanya apa yang BTB talenor antara A musuh A nor B atau B nor A. Maksudnya berjamaah. Ada. Walaupun menurut keyakinan dari salah satunya engkau sih tepat, jadi sih salah. Jadi akhirnya keduanya ini tidak boleh saling ikut berjamaah. Yang pertama contohnya. Nomor dua misalnya A berbeda A musuh B. A musuh B. Ya ada nara berdua terbeta, dua tempat wadah air yang isinya wadah air, cuma salah situngnya misalnya salah situngnya pada si najis, salah situng masih najis. Bermacam contohnya misalnya wadah situng wadah dua, situngnya aing, situngnya kemi, tapi kemi yang sudah menjadi jernih dan sudah hilang baunya. Kalau terlihat secara kasat mata, aing apa kemira teti aing lah. Ada baunya. Ada teng. Orang kedua amusobe ngala wudu, ya ngala wudu. Si A ayat gini wadah si nomor tong dia si soceh. Wadah si nomor dua najis kemi kela cak si A. Si B meyakini malah wadah si nomor dua dia soceh. Wadah nomor tong jadi adalah si asalah kelak kemi kelak. Karena berbeda ijtihad antara keduanya ya, maka amusobe tak oleh saling norok kelak, tak oleh saling jadi makmum atau benar saling jadi imam. Iya, jadi A tak oleh norok makmum ke B tak oleh makmum dekat A. Pada halnya dengan ketika amusobe juga berbeda ijtihad dalam masalah pada dua kui situngah socai situngah mutanajis. Ternyata berbeda. Secara A situng ria najis si nomor dua socai. Secara B si nomor dua socai. Si kui nomor tung jadi si mutanajis. Maka berbeda. Maka A tak norok dekat B tak norok dekat A. Jadi saya maksud. Wala ya'taqida ban qatu tak ayakinaki pasara makmum mujuba qada'iha dak wajib ngodokna imam apa ngodokna salat ya ngodokna salat alaihi atas imam al makna tining artena annasaniya panika sangkuna nomor 2 min syuruti sihhatil qudwati dari banyak-banyak syarat asana norok dekat imam Allah yang tagida
Panika kau tu tak yakina ki al-ma'mumu pasira makmum wujuba qada'i salati dak ka wajib ngerai salat alal imami atas imam ka ayyakuna akatia kutubada pasira imam muhdisan panika orang sehadas faqidan saya sepeh litahuraini dak kedua alat sasace wa in kana bensana jen bada al makmum mubashira makmum mislahu panika sapadana imam. Jadi termasuk syarat asana norok nama makmum dekat imam, yaitu yang nombor 2, makmum tidak boleh meyakini bahwasanya solat yang dilakukan imam itu masih wajib diqadha. Artinya solat yang dilakukan imam itu adalah solat ada, solat yang ada artinya tidak wajib lagi diqadha. Monki wajib qadha salat imam kelak, maka tak oleh memeriah norok dekat imam. Walaupun misalnya si makmum juga seperti itu. Ketika dia melakukan salat, ternyata salatnya itu termasuk salat yang wajib diqadha. Kapan itu salat itu misalnya wajib diqadha? Misalkan dari pada orang misalnya nampak pesawat yang mana misalnya pesawat tidak ada 2 alat sesuci, tak ada aing, ada debu, masuk buktona salat, masuk buktona salat. Maka ketika beda afojang pesawat, berarti dia itu termasuk faqidut tahura ini, kembangan salat kelak li hurmatil waqt. Nah, sedangkan B misalnya orang dia itu termasuk orang yang punya uduk masih, maka B tak boleh narok dekat ketika B ini tahu bahwasanya di sini solatnya itu adalah solat yang masih wajib diqadha nanti, karena dalam posisi dalam keadaan hadas, dikarenakan tidak ada 2 alat sesuci yaitu air atau debu. Walaupun misalnya B sama juga seperti itu, B termasuk orang si hadas, salat li hurmatil waqt ya, maka B tetap tak boleh norok makmum dekat, tak boleh norok. Jadi misalnya si kedua makmum seimam benar sama-sama melakukan sholat li hurmatil waqt, karena kelak tak ada 2 alat sesuci, maka keduanya tidak boleh ikut antara satu dengan yang lain. Jadi syarat Allah ya'taqida wujubu qada'iha alaihi wallahu subhanahu wa ta'ala alam.